Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ke POK ya. Dari setelah kita selesai membuat WBS, ini bisa ditampilkan bentuk gun cut ya. View gun cut itu. Nah, dari sini kita bisa transfer ke Microsoft Project atau Excel ya. Excel, sepanjang komputernya ada Excel, maka nanti bisa untuk perhitungan menggunakan Excel. Jadi kalau kalau ditransfer ke Excel, maka bisa dibuka sepanjang Excelnya itu Excel yang diinstal di desktop. Tapi kalau yang basis online, Office.com maupun Gsit ya, tidak bisa karena membuat file yang tersimpan itu nanti ya, kita coba aja. File yang tersimpan itu nanti bentuknya itu XML, jadi tidak bisa dibuka yang berupa online ini. Jadi nggak bisa yang bentuk seperti ini nggak bisa. Kalau yang ini, kalau bentuk lain juga tidak mau. Nah, kita langsung aja ke ekspor ke Microsoft Project. Nanti akan dipakai juga untuk menghitung untuk mencari kurva S-nya. Jadi kita kasih nama aja di sini POK ya. Karena kita mau menghitung POK rumah tipe 45. Oke, kita simpan. Nanti dia akan terbuka langsung ya. Ini kan ekspor ke Microsoft Project komplit. Oke, ini bisa dibuka langsung, akan terbuka di sini ya. Nah, ini terbuka di sini. Ini sudah tersusun seperti yang ada di sini di WBS. Makanya diperiksa dulu ini adakah yang ketinggalan. Tapi ya, meskipun ketinggalan bisa disisipkan, namun karena ini nggak seperti BIM, maka harus diganti di masing-masing ya. Oke, kita masuk ke sini yang Microsoft Project. Ini kita copy ya, copy dari sini ya semua. Oke, klik kanan, copy ya, copy cell. Kemudian kita masuk ke file template-nya ya, di template masing-masing. Kalian download template-nya dulu, lalu simpan di copy ya, nanti akan tersimpan di Google Drive. Oke, kita kopikan di sini pastekan di sini, tempel ya. Nah, ini sudah ada. Tinggal kita sesuaikan penomorannya. Ini penomoran kita ikut seperti yang di sini. Nah, ini belum ditampilkan penomorannya. Ini bisa ditampilkan penomorannya pada gun cut. Kalau kita centang outline numbering, nah ini akan tampil. Kita sesuaikan dengan yang ada di Microsoft Project. Oke, ini persiapan tuh 1 ya. Jadi di sini kita 1 ya, kemudian ini 111 ya, 1.1.1. ini supaya mudah, ini masih tanggal ini ya, kita ubah dengan tag biasa ya. Jadi ini 1.1.1. Oke, baru kita copy ke bawah.
ya. Nah, ini akan ngikut penomorannya. Kemudian ini 12 ya, 12 struktural. Kemudian ini 121 titik 1 2 ini nih. Ya, kita blok aja ini ya. Blok aja, bentuknya tag biasa. Oke. Ini 12, kemudian ini titik saya titik 2.1. Oke. Kemudian ini struktur bagian bawah ya. Oke, kita copy ke bawah sampai di pekerjaan struktur atas. Oh, ini pakai titik sebenarnya. Oke, pekerjaan struktur atas 1.2.1. Oke, sudah selesai ya. Untuk input pekerjaan, berikutnya kita masukkan analisanya dari AHSP. Jadi dari AHSP nya ya, kita akan akhirnya pembersihan lahan ya. Pembersihan lahan ini cari di yang umum ya. Semua umum itu kan ada pembersihan lahan, tapi ini biasanya pembersihan lahan itu lamsam ya, nggak ada di sini. Kita coba cari di sini pembersihan lahan.
itu nggak ada tuh, 0 memberi semua. Ini berarti ini LS lamsam ya. LS itu lamsam, tulisannya ya lamsam, jadi diperkirakan saja. Gudang juga lamsam. Pengukuran dan pemasangan boplang ini ada ya, pengukuran. Coba kita lihat di sini pengukurannya. Ini harus pengukuran. Nah, ini pengukuran dan pemasangan boplang. Pengukuran dan pemasangan boplang ini per meter nih. Jadi analisanya yang ini, jadi 11D pada bagian umum ya. Kita kasih kode di sini BU bagian umum ya, sehingga nanti bisa dilacak kembali. Ini satuannya meter panjang. Nah, meter panjang lah di sini ya, meter panjang. Kemudian pekerjaan galian mungkin jadi umum ini ya, galian. Kita klik di sini, lanjut cari galian ya. Di sini ada galian, apanya ini, galian pondasi. Ada yang menggunakan alat. Pekerjaan 1 meter galian ya, penggalian 1 meter kubik tanah biasa dalam 1 meter untuk volume sampai dengan 200. Ini analisa 171 karena ya nggak sampai 1 meter pondasinya kalau dilihat di sini ya. Di sini nih dia hanya di posisi berapa ini, 80. Kalau lihat di sini ya, di tingginya hanya 1 meter pas. Oke, kita masuk di sini, lanjut. Oh, belum di copy ya, kita copy dulu. Pada analisa umum sini BU. Oke, timbunan kembali, pekerjaan timbunan kembali. Ada timbunan, sini ada timbunan atau urukan. Jadi mungkin sini istilahnya yang ada urukan ini. Ya, urukan ada 10 itu. Sini pengurukan kembali 1 meter kubik galian tanah yang tadi digali, ditimbun. Nah, ini copy, kemudian kita pindahkan ke sini, kita ketik BU bagian umum. Oke, berikutnya adalah timbunan pasir bawah pondasi atau urukannya. Urukan. Sini urukan lagi nih. Kalau kita lihat di sini urukan 1 meter pasir uruk ya ini. D 7D 172D bagian umum BU.
Oke. Pemasangan batu kosong atau unstamping, ini kayaknya di sini juga. Cari unstamping. Jadi pemasangan cm kubik unstamping ya, bukan unstamping. Batu kosong. Nah, ini analisanya kita salin BU. Oke. Kemudian pemasangan pondasi batu kali. Pondasi ada di sini enggak pondasi? Pondasi. Pemasangan pondasi. Ada ya. Ya, kalau kita ketik aja fondasi. Nah. Ini kalau gudang juga ada, ini gudang bisa dihitung dari sini. Yang pekerjaan ini gudang bahan ya, analisanya ternyata ada ini ya, untuk diresikit. Tapi kalau ini bangunan-bangunan besar, ini kalau hanya rumah nggak perlu ya, lamsam aja untuk gudang bahan saja, nggak ada kantornya. Oke, kita masuk berikutnya. Tadi pondasi ya, pondasi kita cari pondasi ya, pondasi. Nah, pondasi batu belah. Nah, ini ada pondasi. Pemasangan 1 meter kubik pondasi batu belah mortar tipe S ya. Mortar apa yang diperlukan kita pelajari tersendiri di ilmu bahan ya, kita gunakan aja ini, yang penting bisa menghitung ya. Bagian umum BU. Oke, kemudian kolom ini pembesian ya. Pembesian mungkin yang ada ini di Cipta Karya ya, pembesian. Ini ada satu saja, berarti ada di bagian umum ini. Bagian umum pembesian. Pembesian kolom balok ring balok sluf untuk besi beton 12. Nah, ini kita pakai ini. Jadi di bagian umum ya, BU. Nah, ini sama semua pembesian ya, yang ini semua sama ini. Untuk pembesian kolom, kemudian ini kolom balok ring balok sluf ya, kecuali plat ya. Jadi di sini kolom pembesiannya sekaligus karena dari tahap 1 sampai 3 ya. Kemudian
Slope ini pembesian ini sama, kemudian ring balok ini sama ya. Iya sudah ya, pembesian. Oke, kecuali nanti plat ya sendiri. Pembesian, kemudian pemasangan begisting ya, begisting. Begisting di sini nggak ada ya. Begisting apa yang di Cipta Karya. Ada ini ya, begisting untuk pondasi, begisting untuk kolom ya, begisting untuk kolom. Nah, begisting untuk kolom, begisting untuk sloof beton bangunan. Nah, ini kita kolomnya dulu, begisting untuk kolom ya. Ini dianalisa Cipta Karya. Jadi begisting untuk kolom CK. Oke. Oke, untuk begisting ini sama ya, sama, kita copy aja begisting. Untuk begisting kolom ya, begisting kolom, pemasangan begisting. Oke, ini salah ya, pemasangan. Berikutnya adalah pengecoran ya. Kita cari di Cipta Karya ya. Sini pengecoran, ada tidak pengecoran. Oke, ini ada pengecoran. Jadi pemasangan begisting 1 meter kubik jembatan untuk pengecoran. Ini begisting ya. Jadi kalau di sini cuma 2 ya, pengecoran beton, pengecoran. Di sini cuma 2, mungkin di bagian umum ya. Oke, kita ke bagian umum. Dari pengecoran. Satu meter kubik pengecoran beton menggunakan ready mix dan pompa beton. Ini kita mungkin kalau gedung ya, bangunan kecil mungkin nggak pakai ya, kita yang manual aja. Nah, di sini di pengecoran campuran beton 1 meter kubik beton dicorkan pada tapak setiap tambah jarak 25 meter.
secara manual. Nah, ini jaraknya nggak sampai 25 ya, karena di sini gedungnya. Di sini nih kan kita lihat di lantai hanya 10 meter ya. 10 meter berarti yang ini cukup ya, jarak maksimal 25. Oke, analisa 224 ya, kita salin, masukkan ke daftar. Jangan lupa kasih kode BU bagian umum, copy ya. Nah, ini pengecoran ini semua sama ya, pengecoran untuk tahap per tahapnya. Jadi tinggal kita copy aja. Pengecoran termasuk di sini ada slough ya. Ini juga sama ya. Yang slough, kemudian plat ya. Oke, berikutnya pembongkaran ya, pembongkaran kita masuk mungkin di bagian umum juga, pembongkaran. Pembongkaran begisting di sini nggak ada di bagian umum, berarti ini di Cipta Karya nih. Jadi kita ke daftar Cipta Karya, pembongkaran. Ini kalau di perhitungan ini sudah termasuk buat begisting, itu udah termasuk pembongkarannya. Nah, kalau di pengalaman itu nilainya 20% untuk pembongkaran ini. Jadi ini nanti diambilkan 20% dari pemasangan begisting. Oke, kita lanjut ke pengecoran. Ini ya, pengecoran belum, kita copy aja. Oke, kemudian pekerjaan rangka atap. Pekerjaan rangka atap ini di bagian umum ya, rangka atap. Bagian umum tidak ada ya di Cipta Karya. Cipta Karya rangka atap. Rangka atap baja ya. Nah, ini di analisa A42, pemasangan 1 meter persegi limasan ini ya. Ini pemasangan 1 meter persegi atap pelana rangka atap baja ringan. Ini sudah termasuk ranknya ya. Jadi kita copy aja, copy masuk di sini. Jadi pekerjaan rank tidak ada, CK. Oke.
Kemudian pekerjaan penutup atap ya, penutup atap. Penutup atap. Pemasangan 1 meter persegi atap genteng. Nah, ini tergantung apa yang akan kita pasang. Kalau kita bahannya ya, di sini mungkin pakai multi roof ya. Di sini ada multi roof. Lah ini ada ini di A4 A45 ya. Kita copy, kita masukkan CK. Oke. Kemudian hubungan. Berikutnya adalah hubungan. Hubungan bagian ini kok nggak ada hubungan ini. Hubung ya. Oke, kita masuk hubungan sesuai dengan ya. Jadi kalau menurut analisa ini, pekerjaan 1 meter persegi roof like fiberglass ini sudah termasuk hubungannya. Jadi di sini hubungan tidak diperlukan, kita delete. Di WBS nya juga harus kita delete. WBS ya, WBS bagian di sini atap, hubungan ini kita delete. Nah, sesuai dengan bahannya ya, bisa aja ada kalau bukan genteng apa fiber. Oke, tergantung dari tugas kalian ya. Kalau tugas kalian menggunakan genteng, yaitu dipakai. Berikutnya yang ini pekerjaan peladak. Nah, ini pekerjaan peladak juga belum diure ini. Kita harus ure dulu di PBS nya. Pekerjaan peladak. Nah, ini pekerjaan peladak itu ada, kita insert ya. Itu yang pertama itu pekisting ya. Pembuatan atau pemasangan pekisting. 2 pembesian. 3 ya, 3 pengecoran. 4 pembongkarannya, pembongkaran pekisting. Oke. Nah, ini 3 poin ini kita harus masukkan kembali ke BOQ nya. Makanya kalau dari awal ini kita sudah teliti satu-satu, sebetulnya nggak perlu terjadi. Jadi ini kita sisip 3, sisip ke atas ya, kita tambahkan poin. Di sini pemasangan pekisting, kemudian pembesian, kemudian pengecoran ya, pengecoran beton. Berikutnya ya, tambah 1 lagi, pembongkaran. Oke. Ini kita kasih nomor.
Di sini oke, sudah. Oke, berikutnya ini sama dengan di atas ya. Kalau umpamanya untuk plat duct ya, kita lihat bekistingnya mungkin berbeda ini ya. Bekisting plat duct. Plat lantai ini ya. Pemasangan 1 meter persegi bekisting untuk plat. Nah, ini analisanya. Kita copy dari sini, masuk, ditulis di sini CK ya. Oke, pembesian plat, pembesian. Di sini kalau plat ada 2 saja. Pembesian. (15) pada level 2 pekerjaan beton. Pekerjaan beton. Ini yang dicari, pembesian. Bekisting plat, bekisting untuk balok. Nah, ini ada bekisting untuk plat sudah. Kemudian pembesian mungkin masuk di bagian umum. Pembesian. Ini ada pembesian, tapi ini kolom balok, ring balok, dan slup ya. Ini kita cari plat ya. Oke, ini ada. Pembesian plat. Analisa 227 bagian umum ya. Jadi kita tulis di sini bagian umum BU. Oke. Pengecoran beton plat ya. Tadi di sini ada beton ya.
Pembuatan campuran beton secara manual 1 meter kubik beton untuk lantai kerja. Ini lantai kerja ya. Pembuatan beton mutu F yang ini ya. Ini sudah termasuk. Ini betonnya aja ya, besinya sendiri. Oke, kita copy di sini bagian umum BO. Oke. Pembongkaran backing ya, ini 20% dari pemasangan. Pekerjaan pasangan dinding. Pasangan campuran 1-2 ya. Ini di bagian cipta karya. Oke, masuk di sini pasangan dinding. Pemasangan 1 meter persegi dinding bata merah ya, tergantung bahannya ini ya. Kalau kita menggunakan bata merah, kalau di perencanaan ini dindingnya menggunakan dinding ya. Kita lihat strukturnya, ini menggunakan konblok ya, konblok HB15. Kita cari konblok. Di bagian ini enggak ada konblok. Oh, ada ini ya, HB15, ini HB20 ya, pada analisa CK A44 ini ya. Oke, kita copy ke sini CK. Oke. Untuk campuran yang lebih mudah, ini di bawahnya ya, ini 15 14 adanya, 13. Oke, 14 ini pakai 14 CK. Untuk tahapan ini tinggal dibagi 3. Oke, pekerjaan bukaan, pemasangan pintu jendela, kusen pintu jendela ya, kusen aluminium. Kusen aluminium kusen aluminium ya, ini 1 meter kubik. Nah, ini ada pemasangan 1 meter panjang kusen. Kota kopi CK ya. Oke, kemudian pintu, pemasangan pintu di bawahnya ini ada pintu jendela sama. Oke, finishing plesteran, kita masuk ke plesteran.
Oke, plesteran. Pemasangan 1 meter persegi plesteran 1 SP 5 pasir tebal 15. Ini ada tebal 10. Kita ambil kalau disesuaikan dengan ini plesterannya, tebalnya plesteran tebal 15 ya, kita ambil sesuai gambar. Jadi tebal 15, ambil yang analisa ini. Oke. CK. Oke, berikutnya adalah acian. Acian. Kita cari di sini acian. Tidak ada. Acian. Apakah di bagian umum ada? Oke, ada bagian umum ini ya. Pemasangan 1 meter persegi acian. Analisa 322. Kita masukkan BU 322. Oke, pengecatan dinding, pengecatan. Apakah ada di bagian umum? Pengecatan. Ada kayaknya ini. Pengecatan dinding ya. Oke, ini ada pengecatan tembok baru ya. 1 pelamir, 3 lapis cat dasar, 1 lapis penutup. Jadi analisa 3310 BU 3310. Oh, salah. Di copy dulu. Berikutnya adalah pekerjaan plumbing kloset ya. Pemasangan kloset ini di bagian cipta karya. Kloset. Pemasangan 1 buah kloset duduk monoblok A5 ya, copy CK A5 ya. Kemudian bak mandi, ada enggak pembuatan bak mandi. Pemasangan 1 buah bak mandi, pasangan bata. Oke, ini karena dari pasangan bata ya. CK. Oke, shower ya. Kalau ada bak mandi nggak perlu ada shower lagi ya, ini kita buang aja. Kitchen set ya. Kitchen set ini dibuang, maka di ini juga harus dibuang. Ini plumbing yang ini ya, delete.
Oke. Berikutnya adalah kitchen set. Pemasangan kitchen set. Plumbing di mechanical ini. Divisi 5. Divisi 5 ada di sini. Kayaknya di Bina Marga nggak ada juga. Harusnya di Cipta Karya. Divisi 5 A5 ya. Kloset jongkok. Kitchen set nggak ada ini, jadi dia kitchen set itu kan satu bagian terintegrasi semua ya. Jadi kita anukan yang ada di sini, bak cuci piring ya, ini kita ganti ya. Oke, di sini diganti dengan bak fiberglass ya, bak cuci piring fiberglass. Oh, oh iya. Oke, analisanya A51 ya. Itu di CK A51. Di bagian ini juga harus diganti nih. Oh. Oke, berikutnya kran ya. Kran ini ada bak cuci piring ini. Hmm.
Kran ya, ini kran setengah. Kemudian pekerjaan pengkondisian udara ini sesuaikan dengan biasa harga AC plus ongkos pasang ya. Dicari di sini ada ndak AC. Pengkondisian 5 ya, di dekat plumbing itu. Lima. Pengkondisian enggak ada, cuma satu ini. Jadi bagian umum pengkondisian. Tidak ada. Kalau tidak ada seperti ini bisa cari sendiri di internet kaitan dengan harga dan upah. Biasanya ini memang di luar struktur ya, jadi yang penting beli pasang begitu. Dan sistem electrical ya, stop kontak ini tadi ada di paling bawah. Oke, pemasangan titik lampu, kontak dulu ya, stop kontak, MCB. Ini udah sekalian kalau kita pasang titik lampu itu sudah ada saklarnya ini, jadi satu paket. Jadi di sini sistem pencahayaan gitu ya, titik lampu. Jadi di sini stop kontak nggak ada, kita hapus. Ya, stop kontak ada di sini. Oh, stop kontak nggak ada ya, saklar yang satu paket, MCB. Oke, ini CK 6. Oke, ini juga sama ini. Untuk internet ini juga dan CCTV paketnya tersendiri. MCB ya, ada MCB. Oke, pemasangan MCB A611 CK. Parkir ini sama dengan beton, pagar, taman. Oke, jadi untuk BOQ sudah selesai. Nanti dilanjut dengan analisa harga satuan. Demikian tugas tentang BOQ. Sesuaikan dengan gambar kalian masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.